Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Keluarga kita itu semua kan kenal Mas Wawan. Kanggemu apa Mas Wawan? Siapa? Mas Wawan itu sangat dia bersahabat, rendah hati, dan juga sangat menyaudara orangnya. Memang penuh inspiratif dalam setiap hidupnya, karena apa-apa tuh jadi uang lah ibaratnya. Mas Wawan itu pekerja keras tetapi fokus begitu ya, sehingga menginspirasi. Terima kasih. Om Yuan. Mas Wawan Bowo. Mas Wawan itu orang yang hebat ya. Dia itu penuh kreativitas. Dia selalu mengatakan bahwa dari nol menuju hero. Zero to hero. Optimis ya. Optimis. Ya, terima kasih. Her, kenal Mas Wawan Rair. Mas Wawan itu adik kelasku waktu di Akademi Pariwisata Indonesia, tapi dia mentor bagiku dalam hal kuliner. Saya selalu menimba ilmu memasak dari beliau. Motivasi, motivator yang hebat. Michael ini juara bakmi Jawa sedunia. Ya, Nes, kamu kenal Om Wawan toh? Kenal. Siapa? Partner bisnisnya Papa yang jadi keluarga. Terus siapa dia? Maksudnya? Koki yang keras. Koki yang hebat. Iya. Enak banget rica tuna. Oke. Ya. Dan masih di Muara Kapuas, Jalan Kaliurang ya. Oke, terima kasih. Dan tentu saja saya juga kenal dengan Mas Wawan. Bagi saya Mas Wawan itu orang yang murah hati, tidak pelit dalam soal ilmu. Bukan hanya sharing, tetapi membantu sampai kita itu bisa berjalan. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang dia tahu, dia akan mementori dan memonitori. Itu pengalaman keluarga kami. 74. Putra pertama dari Bapak Paijan dan Ibu Elizabeth Gunarti, kakak dari Agustina Dwi Utami yang sekarang tinggal di Pangkal Pinang, Bangka. Istri tercinta Rosalia Purwanjoyo dengan 2 putra, 2 anak, Bonaventura Ardana Rakajaya dan Maria Erika Amoreta. Riwayat pendidikan Carolus Purwanjaya di SDN Kadipuro, tetangga kita. SMP Negeri 3 Tridadi Dengung, SMA Negeri 4 Yogyakarta, dan melanjutkan ke Akademi Pariwisata Indonesia. Riwayat pekerjaan sebagai bekerja di Hotel Matahari Jogja, Hotel Santika Jogja, Hotel Santika Jakarta, Hotel Pondok Tinggal Borobudur Magelang, Joglo Melati Resto Yogyakarta, dan mendirikan dan memiliki warung Muara Kapuas Yogyakarta dari 2003 sampai sekarang. Dan kegiatan yang lain selain Muara Kapuas ini, Carolus Purwanjoyo ada ternak kenari, ada ternak kucing, ada ternak ayam Bangkok, ada ternak sapi, jualan barang-barang lawasan, dan kebun anggur. Jadi Purwanjoyo ini sangat luar biasa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, melihat video kesaksian dari Mas Wawan tadi, dari sahabat-sahabat juga keluarga, saya menjadi teringat 3 pertanyaan penting yang diajukan oleh seorang guru kebijaksanaan. Pertanyaan yang pertama, kapan waktu terbaik? Pertanyaan yang kedua, siapakah orang terpenting? Dan pertanyaan ketiga, hal penting apa yang harus kita lakukan? Kita coba jawab pertanyaan ibunya, kapan waktu yang terbaik? Bapak Ibu, kapan waktu yang terbaik? Ya? Kapan? Ya, waktu yang terbaik adalah sekarang atau saat ini. Karena tadi itu sudah menjadi masa lalu. Nanti itu masih belum jelas bagi kita. Maka sebetulnya waktu yang terbaik itu ya sekarang ini, saat ini. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu ingat bahwa waktu yang terbaik adalah saat ini. Bukan tadi, bukan nanti, tetapi sekarang, saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah orang yang terpenting? Siapa orang yang terpenting? Kalau waktu yang terbaik itu sekarang, saat ini, terus siapakah orang yang terpenting? Siapa? Orang yang terpenting yang ada di samping kiri kanan, depan belakang. Saat ini, sekarang ini. Nanti kalau di rumah juga begitu, siapa orang yang terpenting? Ya, yang di depanmu, di belakangmu, di sampingmu. Besok lagi, dimanapun kita berada, itulah orang yang terpenting. Nah, oleh karena itu, mengapa orang yang terpenting itu ya orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, karena dengan mereka kita hidup bersama. Dengan mereka kita bisa bahagia, dengan mereka juga kita bisa menderita. Kita tidak bisa bertengkar mungkin dengan orang-orang yang tidak kenal dengan kita. Maka selalu masalah, persoalan, pertengkaran itu ya justru dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena apa? Karena memang kita berrelasi dengan mereka. Kita tidak mungkin mempunyai masalah dengan orang-orang yang tidak punya relasi dengan kita. Tetapi Tuhan selalu mengajak apa? Menempatkan masalah-masalah atau juga kesulitan-kesulitan dalam hidup bersama kita, entah di keluarga, entah dimanapun, dalam kerangka perjalanan kita menuju Tuhan. Bahwa dalam perjalanan menuju Tuhan itu kita sebetulnya dipanggil untuk apa? Untuk bertumbuh semakin dewasa. Kita dipanggil untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Karena apa? Tuhan itu kudus, maka hendaklah kamu kudus. Dan kita dikuduskan justru melalui peristiwa-peristiwa hidup bersama dengan orang-orang yang terdekat. Dengan persoalan yang terjadi, kita bertumbuh dewasa. Kita saling bertukar pikiran, kita berdiskusi, mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Disitulah terjadi pertumbuhan kedewasaan. Sekaligus kita juga refleksi siapa yang benar, siapa yang salah, apa yang benar menurut Tuhan,
lalu aku mengakui kalau aku keliru, aku salah, disitulah kekudusan terjadi. Artinya apa? Siapakah orang yang terpenting? Ya orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun kita berada. Dan kita terus-menerus diajak bertumbuh bersama mereka yang hidup bersama dengan kita. Bertumbuh dalam kedewasaan, bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, pertanyaan yang ketiga, hal penting apa yang harus kita lakukan? Monsinyur Ruby pada saat pandemi itu selalu menyerukan dalam misa-misa live streaming, ya, jangan lupa bahagia. Bapak Ibu sudah bahagia? Sudah bahagia atau sampai lupa bahagia? Dan jangan menunda bahagia, karena apa? Waktu yang terbaik apa? Sekarang. Ya, sekarang ini, saat ini. Jadi jangan menunda bahagia. Karena apa? Tadi sudah berlalu, nanti belum jelas. Waktu yang terbaik itu sekarang ini, maka jangan menunda bahagia, jangan lupa bahagia. Tetapi seringkali kita memang sulit menjadi orang-orang yang bahagia karena apa? Yang pertama, karena seringkali semua kita bawa saat ini. Masa lalu kita bawa sampai saat ini, masa depan yang belum pasti bagi kita juga kita bawa hari ini. Yang seperti ini, kitab suci ini kecil ya, tapi kalau dipegang sampai besok begini terus, ini sampai juga. Masa lalu dibawa hari ini, masa depan juga dibawa hari ini. Sementara Tuhan Yesus mengatakan hari ini mempunyai kesusahannya sendiri. Ditambah lagi kesusahan yang dulu, kesusahan yang akan datang kita bawa hari ini. Dan bahkan seringkali kita tidak hidup hari ini. Hidup kita di masa yang akan datang, di seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Sehingga apa? Kita tidak sungguh hidup hari ini. Tahu-tahu kok ini sudah minggu, tahu-tahu besok sudah Senin, tahu-tahu sudah Selasa. Waktu begitu berjalan terus dan kita lupa bahagia. Dan Tuhan mengatakan begini, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mas Wawan memberikan teladan yang luar biasa, menghayati 3 pertanyaan itu. Kapan waktu yang terbaik? Sekarang. Ditunjukkan dengan apa? Dengan kerja kerasnya, dengan membangun persahabatan dengan banyak orang, kesaksian-kesaksian yang begitu indah dan luar biasa. Saya sendiri berjumpa dengan Mas Wawan sebagai pribadi yang rajin. Kalau di rumah tentu saya tidak tahu, pasti juga rajin, tetapi di gereja, pelayan di gereja, orang yang sukacita bahagia, tapi tidak menunda-nunda bahagia, ramah, nampak bahagia, dan luar biasa. Nah, dua saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita hayati waktu yang terbaik adalah sekarang. Siapakah orang yang terpenting? Ya, orang-orang yang di sekitar kita. Maka kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi, belajar untuk saling mengampuni. Kita belajar untuk bertumbuh semakin dewasa menuju pada Tuhan, bertumbuh dalam keputusan menuju pada Tuhan. Sekaligus jangan lupa kita bahagia. Terutama sumber sukacita, sumber bahagia itu karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.